Lelaki Kristen ini menjelaskan tentang ayat-ayat perang dalam Alkitab. Teman-teman, kita kadang-kadang sebagai orang Kristen, karena ketidaktahuan kita sering mencibir, mengkritik teman-teman muslim kita. Kita sering membanggakan, wah kalau Tuhan orang Kristen itu Tuhan yang penuh kasih, tidak pernah mengajarkan dan memerintahkan untuk perang. Tetapi kan kalau di Islam itu ada ayat-ayat perang, Tuhan memerintahkan perang. Nah, saya yakin pandangan dan ucapan yang seperti ini adalah separuh dari kebenaran, atau bukan kebenaran yang utuh. Kemudian waktu dikasih tahu ayat-ayat di perjanjian lama, ada perintah perang yang langsung dari mulutnya Tuhan atau dari firman Tuhan. Terus orang Kristen bilang, loh itu kan Tuhan di perjanjian lama. Nah, ini lagi keliru lagi. Memangnya Tuhan di perjanjian lama, Tuhannya Musa, Tuhannya Yosua, berbeda dengan Tuhan yang kita sembah? Bukankah hal ini malah mengesankan bahwa Tuhan di perjanjian lama itu berbeda dengan Tuhan di perjanjian baru? Atau saudara pengen tunjukkan bahwa Tuhan yang disembah Musa disembah oleh Yesus, karena Yesus Kristus sendiri saat dia dalam keadaan manusia, dia sendiri menyembah Tuhan yang disembah oleh Musa. Nah, apakah kita mau menyatakan diri bahwa Tuhan yang kita sembah berbeda dengan Tuhan yang disembah oleh bapak-bapak orang beriman di perjanjian lama? Nah, ini ayat-ayatnya di dalam Ulangan 20 ayat 16-18. Tetapi di kota-kota bangsa-bangsa yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu sebagai milik pusaka, janganlah kau biarkan seorang pun hidup. Haruslah kamu menumpas mereka, yaitu orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Bayangin teman-teman, harus menumpas mereka sampai habis. 1 Samuel 15 ayat 3, sekarang pergilah dan seranglah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya. Janganlah kau kasihani dia, bunuhlah baik laki-laki maupun perempuan, baik anak-anak maupun bayi-bayi, baik lembu, sapi maupun domba, baik keledai maupun unta. Jadi di dalam dua kitab ada perintah tentang perang. Makanya kita nggak boleh ngomong sembarangan. Saya yakin dan percaya di dalam Alkitab perintah perang itu juga ada sebab musababnya, ada alasannya, ada konteksnya kenapa itu harus terjadi. Demikian juga di dalam Al-Quran pasti ada sebab akibatnya. Kalau mereka menyebutnya asbabun nuzulnya, jadi asal usul kenapa itu harus terjadi. Ya, bahasa sederhananya adalah konteksnya apa. Jadi saya yakin kalau kita belajar benar-benar dari hati nurani yang benar, hati nurani yang murni, dengan kejujuran, saya percaya kita justru bisa mempelajari agama masing-masing dengan baik dan benar.